Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana atas seizin Allah saya bisa mendapatkan subscriber 1000 lebih, yang mana itu di luar perkiraan saya. Mungkin beberapa teman mungkin yang pernah melihat video saya yang masalah asam lambung, itu dulu saya pernah mengatakan jika saya mendapatkan 500 subscriber saya akan membuat sebuah video tentang obat asam lambung. Jujur teman-teman, mungkin awalnya perkiraan saya itu cuma 500 subscriber saya bisa mendapatkannya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah melalui dukungan teman-teman saya bisa mendapatkan 1000 subscriber, bahkan lebih dari 1000 subscriber. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebenarnya ini semua tidaklah bisa terwujud tanpa bantuan Allah melalui ikhtiar teman-teman juga gitu, yang sudah mendukung saya dan sudah mensupport saya. Jujur, awal saya pertama kali membangun channel ini, saya sangat ragu. Kenapa saya sangat ragu? Karena saya melihat beberapa teman-teman lainnya yang sudah 3 tahun membangun channel, bahkan 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Bahkan videonya mungkin bisa saya katakan lebih menarik daripada video saya. Tapi qadarullah, video mereka tuh nge-stuck dan subscriber mereka tidak naik-naik gitu. Bahkan untuk mencapai target 100 subscriber pun berat bagi mereka, dan itu membuat saya jadi down gitu. Dan sebenarnya teman-teman, saya mau sedikit cerita, yang mendorong saya untuk membangun channel ini sebenarnya adalah almarhumah ibu saya. Jujur, sebenarnya teman-teman, tahun ini adalah tahun-tahun yang berat bagi saya, karena sungguh ini adalah tahun-tahun kesedihan. Mungkin bagi beberapa teman-teman saya yang yang sudah tahu bagaimana background saya, mungkin beliau juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Karena sungguh dalam 1 tahun ini tuh sungguh berat gitu. Salah satunya itu mungkin yang dari segi anak-anak dan kemudian ibu saya gitu. Jujur anak-anak saya masih, insya Allah masih hidup itu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin yang membuat saya sedih gitu. Dan qadarullah setelah itu ibu saya pun juga wafat, dan saya pun juga sempat jatuh bangkrut juga teman-teman. Memang jujur beberapa tahun yang belakangan ini memang tahun-tahun yang berat. Mungkin bukan saya saja, mungkin teman-teman pun juga mengalami hal yang sama, karena bukan hanya sebuah bangkrut, tapi melainkan juga tekanan-tekanan lain juga kita rasakan. Jujur memang sebagai kita seorang laki-laki ini memang mungkin beberapa wanita mungkin mengatakan laki-laki ini kerja cuma di luar doang dan sebagainya gitu, dan lebih berat kerja perempuan, mungkin demikian gitu beberapa perempuan memikirkan. Tapi jujur ini tanpa merendahkan perempuan, sungguh para wanita ketahuilah, kami para laki-laki itu di luar tidak seindah yang kalian bayangkan. Mungkin bagi beberapa wanita tuh yang dia di dalam rumah, bagi mereka rumah yang mungkin bagi laki-laki itu kecil, karena mungkin ya Allah anugerahkan laki-laki tenaga 10 kali lipat lebih besar pada wanita. Tapi jujur para wanita, pekerjaan rumah tuh memang sangatlah ribet gitu. Tapi jujur sungguh bagi seorang laki-laki di luar tuh sungguh sangat berat gitu, karena dia harus memposisikan dua perilaku laki-laki ini. Di luar dia harus mampu berwibawa, di dalam rumah dia harus mampu seperti seorang ayah dan seorang suami. Sungguh karakter ini bukan sangat mudah untuk diperankan teman-teman. Kalau wanita mungkin ya udah memperankan karakter dia sebagaimana layaknya dia seorang ibu, ya udah ibu gitu, dan dia mengharapkan si suami mungkin harus memahami dia gitu. Tapi jujur itu bukan hal mudah bagi seorang laki-laki memerankan dua karakter. Ketika di luar rumah harus berwibawa, di luar rumah harus seperti seorang ayah maupun seorang suami. Jujur itu bukanlah sangat mudah, karena mungkin bagi para wanita mungkin nggak tahu bagaimana lelahnya kami para suami itu di luar. Mungkin para wanita nggak tahu. Kenapa bisa saya katakan demikian? Jujur ibu-ibu dan para ummahat di rumah, kerja di luar rumah itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Kenapa? Terkadang seorang laki-laki itu dia di luar rumah tuh mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan. Seperti misal contoh, entah dia dimarahi sama atasan dia, atau dia diomeli oleh customer mereka, atau bisa jadi kendaraan mereka rusak. Belum lagi panas matahari yang mereka hadang, belum lagi hujan-hujan, badai dan sebagainya.
Belum di sisi lain kadang motor mereka itu juga rusak di jalan atau kehabisan bensin, yang mana mereka harus mendorong motornya sangat jauh, dan itu tidaklah mudah. Dan terkadang mungkin banyak beberapa hal yang membuat suasana hati itu tidak nyaman di luar. Terkadang dia harus memikirkan ekonomi, yang mana kita sama-sama tahu COVID-19 cukup berdampak mengubah tatanan hidup kita dan ekonomi juga gitu. Memang sebenarnya rezeki itu memang dari Allah, tapi tanpa ikhtiar pun memang sulit. Jujur teman-teman, ya mungkin yang saya rasakan ini bukan saya sendiri aja merasakan, mungkin beberapa teman juga merasakan juga hal yang demikian. Kita tuh serasa seperti gagal menjadi seorang ayah, karena di sisi lain kita harus membayar ini, membayar itu, kita juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kita harus bagaimana caranya untuk memberikan prioritas kepada anak-anak. Semua yang kita pikirkan memang sungguh berat gitu, karena jujur ini nggak semua wanita yang bisa memahami apa yang dirasakan suaminya, nggak semua wanita yang bisa memahami ini. Tapi bagi teman-teman yang Masya Allah, suami-suami yang mendapatkan istri yang memahami dia, Masya Allah, itu sungguh sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang memiliki istri yang memahami dia dari nol sampai dia udah sukses, Masya Allah, peluk dia, rangkul, cium keningnya teman-teman. Jadi jangan lepaskan. Sungguh wanita demikian itu sangatlah langka, sangatlah susah untuk dicari. Untuk mencari seorang wanita yang mampu menutupi aib suaminya, yang mampu untuk memahami keadaan suaminya, itu sungguh sangatlah langka teman-teman. Jadi ini bukan saya cerita pribadi saya, bukan, atau menceritakan teman saya atau orang lain, bukan. Ini untuk bagi teman-teman yang mengalami dampak pasca COVID dan sebagainya, itu yang memiliki istri yang Masya Allah pengertiannya, rangkul istri kalian, pertahankan, dan jangan sakiti hatinya dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin menjengkelkan hatinya. Karena sungguh jujur memang stres pasca COVID kemarin itu bukan hanya saya saja merasakan. Teman-teman yang lain mungkin yang seorang ayah yang berusaha mencari nafkah di luar pun juga mungkin banyak yang mengalami hal demikian juga. Karena kita sama-sama laki-laki juga paham bagaimana susahnya mencari nafkah di luar. Bahkan kita harus menjaga ego kita, bukan ego, menjaga wibawa kita untuk tidak minta-minta, kita menjaga izah kita. Sungguh itu memang sangat tidak mudah. Dan saya pribadi memang tipikal saya memang gimana ya, saya paling tidak suka untuk meminta-minta gitu. Nah, jika itu memang butuh, paling ya mungkin saya coba meminjam gitu. Tapi saya berniat untuk mengganti gitu. Tapi itu apabila memang udah mentok, udah ngestak gitu. Kalau enggak, saya nggak mau. Memang gimana ya, kalau bukan kondisi yang memaksa, saya paling anti hal demikian. Dan mungkin beberapa teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya ketika di masa-masa pasca pandemi yang beberapa tahun yang lalu gitu. Dan kembali ke topik yang saya ceritakan ini mungkin beberapa teman-teman mungkin bertanya, kenapa kok saya agak lesu menyampaikan 1000 subscriber saya ini. Bukan lesu teman-teman, hanya saja mungkin teman-teman yang masih memiliki ibu tapi tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jujur teman-teman, bagi teman-teman yang masih memiliki ibu, jangan terlambat untuk mengucapkan kalimat bahwasanya kalian menyayangi ibu kalian gitu. Sungguh saya pribadi, alhamdulillah saya sudah mengatakan kepada almarhumah ibu saya bahwasanya itu saya sangat menyayangi dia. Ya karena jujur teman-teman, bagi saya seorang laki-laki, ibu itu adalah sebagai sosok seorang ratu. Dan mungkin ini bukan untuk saya saja, mungkin ini untuk seluruh pria di dunia ini gitu. Karena bagi seluruh pria, sosok seorang ibu itu adalah seorang ratu bagi dia. Jadi itu perlu diingat-ingat lagi untuk seluruh kaum hawa yang merasa dirinya harus dijadikan ini dan itu. Sosok ibu itu adalah seorang ratu, dan seorang ayah seorang raja, dan istri itu derajatnya sebagai sebatas permaisuri. Dan ini bukan untuk merendahkan derajat seorang istri, bukan. Tapi ingat, bagi saya ibu itu adalah seorang ratu, dan ingat, ratu sampai kapanpun tak pernah tergantikan. Tapi sosok permaisuri kapanpun bisa digantikan. Jadi bagi saya pribadi,
ibu adalah sosok sebagai ratu yang tak akan pernah bisa tergantikan sampai kapanpun. Tapi permaisuri kapanpun bisa diganti. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung saya, yang mana alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai 1000 subscriber, bahkan lebih dari 1000 subscriber. Jadi sesuai janji saya akan menyampaikan apa obat dari asam lambung yang pernah beberapa waktu lalu yang pernah saya sampaikan apa obatnya jika mencapai 500 subscriber. Dan kali ini saya akan sampaikan obat asam lambung tersebut adalah produk permen mint yang memiliki bungkus warna merah gitu. Jadi mungkin teman-teman tahu tuh yang produk permen yang warna merah bungkusnya, yang bungkusnya itu seperti di printer gitu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan obat tersebut menjadi obat asam lambung teman-teman, yang mana mungkin beberapa teman-teman mengalami asam lambung yang begah, gasnya sangat luar biasa, bisa coba konsumsi obat ini. Jadi bagi teman-teman yang mengalami penyakit asam lambung, hentikan penggunaan obat kimia. Karena sungguh teman-teman, obat kimia-kimia yang untuk asam lambung itu banyak mengandung ranitidin, yang mana dampaknya sangat buruk untuk teman-teman, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nauzubillah min zalik. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mengalami asam lambung yang begah luar biasa, coba konsumsi obat permen mint ini yang bungkusnya warna merah. Itu insya Allah sangat bagus untuk mengeluarkan gas di lambung teman-teman. Dan insya Allah informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi tetap semangat, dukung channel ini. Dan terima kasih banyak juga atas dukungan dari sponsor kita, yaitu Parfum Arabian Sky. Dan terima kasih banyak juga kepada owner Parfum Arabian Sky yang sudah mendukung channel ini, yang Masya Allah sekarang channel ini bisa sangat berkembang. Dan terima kasih banyak sudah memberikan endorse pada channel ini, dan bahkan bukan hanya sekedar endorse, tapi sebagai sponsor utama di channel Moins Plus Official ini. Masya Allah, jazakallah khairan. Dan bagi teman-teman yang subscriber saya yang sudah mendukung saya dengan sangat antusias, Masya Allah, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua yang sudah memotivasi saya dan berikan semangat pada saya. Masya Allah. Jujur, tanpa dukungan teman-teman pun saya mungkin tidak sampai di tahap seperti ini sekarang. Dan mungkin inilah yang bisa saya sampaikan informasi tentang obat asam lambung kepada teman-teman. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kelamaan saya dalam menyampaikan obatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.